Saya alhamdulillah. Umi belum ada ide untuk bertanya Mas Ibu. Cuman kangen menyapa aja. Terima kasih. Kemarin udah sempat juga di websitenya Siwo. Cuman belum sempat kita sharing di WhatsApp. Gimana caranya ya Siwo ya? Matur suwun, itu aja. Baik. Minta dijawab di udara. Iya. Matur suwun Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu Mas Des? Jadi begini Siwo katanya punya website sendiri atau mungkin blog kali ya. Nah, Ibu Umi ini pengen tahu websitenya apa, jadi bisa sharing di situ begitu. Pelan-pelan. Halo, bisa diulang pelan-pelan? Websitenya Siwo katanya Siwo punya website atau mungkin blog ya, yang nanti bisa disebutkan alamat websitenya atau blognya. Ibu Umi ingin sharing di situ Siwo. Oh gitu. Nah itu bukan hanya untuk Ibu Umi ya, mungkin untuk light audience yang lainnya gitu. Bisa. Langsung aja saya jawab ya. Silakan. Ada web lama saya. Jadi saya mau sharingkan web lama saya. Saya punya web baru tapi kayaknya ntar deh launchingnya gitu ya. Web lama saya itu judulnya Pergolakan Pemikiran, huruf kecil semua, bersambung ya. Pergolakan Pemikiran .50webs.com. .50 angka. Jadi 50 web pakai S, webs. Webes gitu ya. Webs.com. Pergolakan Pemikiran .50webs.com. Coba deh, mudah-mudahan manfaat. Di situ juga ada forum. Kalau mau masuk ke forum, monggo. Kalau mau ikut sharing. Iya. Ada forum sharing di situ ya, Siwo ya. Dan ada profil Siwo di situ. Ada? Ya, iya. Foto. Kalau saya pasang foto, nanti saya pada wah ini cocok untuk jadi caleg nih. Gitu. Jadi saya nggak berani pasang foto di situ. Gitu ya. Siwo caleg dari partai berproses menuju kesejahteraan diri gitu. Partai rohani. Oke, partai rohani. Baik, ya, begitu Ibu Umi ya di Jakarta. Nanti Ibu Umi bisa buka lagi. Saya ulangi. Websitenya adalah Pergolakan Pemikiran, huruf kecil semua dan nyambung. .50webs 50 itu webes.com gitu ya Siwo. Baik, mudah-mudahan light audience semua juga bisa mencatatnya dengan baik, atau nanti di akhir acara saya akan ulangi deh. Tapi saya mohon maaf, itu sudah agak lama nggak update. Nggak diupdate ya. Waduh. Ya, tapi mudah-mudahan masih ada yang bisa diambil manfaatnya. Baik, oke. Sudah jam 10 sudah kita istirahat atau bagaimana? Air putih break. Air putih break. Ya, saya turun dulu. Baik. Saudara-saudara, mudah-mudahan nanti bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Light audience berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali setelah pesan-pesan berikut. 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, People Present, Air Supply, and many more. FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal place. With bonus track, Yofi and Nuno. Biarkan aku menjaga perasaan ini
FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. Time is running out. This is 105.8 Light FM. Choose the perfect way to know more about great life, new mindset. Feel the passion of Friday from 7 to 8 a.m. by listening to Light is Beautiful. Light is beautiful. On 105.8 Light FM. Light FM, the best slow hit station. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM, Light FM. The one and only. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Best slow hits station 105.8 Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service. 081-880-158. Marketing department. 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hits station 105.8 Light FM. The one and only best slow hit station 105.8 Light FM. Light Audience, Anda masih bersama Dave Emerald, kemudian juga teman sharing kita Siwa Agus Hidayat di berproses menuju kesejatian diri. Hari ini Kamis tanggal 9 April 2009 dan kembali kami undang untuk Anda di acara untuk sharing. Silakan di 0213913554 atau di SMS di 081-880-1058. Siwo, kita lanjutkan lagi. Halo Siwo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, jadi kita terima 3 penelpon dan 3 SMS langsung ya Siwo. Borongan. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bu? Oshi. Oshi. Silakan Oshi, di mana nih? Di Bekasi. Bekasi. Silakan Oshi. Yang keras Oshi, suaranya kurang jelas nih. Nggak dengar. Nggak dengar suaranya si Oshi. Halo, assalamualaikum. Langsung dengan pertanyaannya, silakan Oshi. Ya, pertanyaannya apa? Oshi. Ya. Silakan pertanyaannya apa Oshi? Iya, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, lanjut. Halo Oshi. Halo. Iya. Halo. Oshi. Iya. Langsung aja, tahan dulu dan langsung aja pertanyaannya, silakan. Oshi. Iya, aku dengar. Halo, Siwo. Terputus Siwo. Susah kayaknya ingin bertanya ya. Ya, sempat masuk pesannya enggak? Enggak kedengeran sama sekali. Sambil menangis jadi susah begitu ya Siwo ya. Kalau sulit lewat on air bisa lewat HP FM ya. Ah, itu dia. Baiklah. Silakan kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bu? Dengan Bu Sari. Ibu Sari di mana?
Di Rempoa. Rempoa, silakan. Ya, saya cuma mau tanya nomor HP-nya Siwo dong. Oh, oke. Boleh kan? Baik. Nanti kita akan sebutkan ya. Iya. Baik, terima kasih. Itu saja Bu Sari. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja penjaringan hafal nggak Mas De? Waduh, Hah? lali aku Mas. Paling jauh. Jadi HP saya bisa untuk HP FM ya. Jam besuknya jangan lupa agar penjaringan enak, saya juga enak. Jam besuknya itu jam 10 sampai jam 12. 10 pagi? Ya, pagi. 10 sampai jam 12 atau siang. jam 10 sampai jam 12 malam. Aha. Itu jam besuknya ya. Oke. Nomor HP-nya Pro XL. Jadi kalau yang mau akses HP FM bisa lewat Pro XL biar murah. Sama Pro XL. Ini iklan ya. 0817 44 92 95. Ya. Sekali lagi 0817 44 92 95. Ya. Itu saja ya. Semoga Ibu Sari tadi ya di Rempoa. Nanti akan saya ulangi kok, tenang aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Slamet di Klender. Silakan Pak Slamet. Iya, mau tanya Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya saya ini sudah ini yang saya sholat ya berisi sunnah apa saya semua. Cuma yang namanya Tuhan yang disebut Allah itu kok saya nggak tahu sama sekali. Jadi maknanya apa itu? Kenali dirimu, nanti akan mengenal Tuhanmu itu bagaimana sih kok? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita terima satu penelpon lagi, Suwo. Iya. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa nih Pak? Dengan Anto di Jowur. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya mau nyambung pertanyaan yang Mbak mengenai jodoh tadi Siwo. Yuk. Saya yang mau saya tanyakan, gimana kita supaya tahu bahwa seorang itu adalah jodoh kita gitu Siwo. Cuman itu aja, mohon penjelasannya gitu Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah 3 penelpon. Sekarang kita akan baca SMS dari Kiki di Kerawang. Katanya mohon sharingnya Siwo tentang regulasi ruh terkait dengan nasib manusia. Ada yang senang dan ada yang susah. Itu Kiki di Tangerang. Kemudian dari sebentar saya cek namanya dulu nih, karena nama ini Siswanto di Madura. Aku pernah mendengar bahwa puasa, sholat, haji, dan memakai jilbab itu hanyalah sebuah simbol. Mohon sharingnya Siwo, wassalam. Ya, itu kemudian yang ketiga ada Harry di Tangerang. Siwo, bagaimanakah pandangan Islam tentang demokrasi? Jadi siapa? Yang Madura tadi ya? Oh, jadi ada 2 gitu? Enggak, Madura itu Siswanto namanya. Terus? Yang ketiga ini Harry di Tangerang. Oh. Oke, SMS yang ketiga dari Harry di Tangerang. Yang ketiga Mas Harry gimana? Bagaimanakah pandangan Islam tentang demokrasi, di mana memilih pemimpin selalu melalui suara terbanyak? Bagaimana menurut Siwo? Ya, itu dia 3 SMS. Silakan dijawab Siwo. Iya. Jadi ada 1-2. Tapi yang satu tadi nggak tertangkap pesannya, yang kedua tentang HP, yang ketiga telepon, yang keempat juga by phone, kemudian ada 3 SMS. Mudah-mudahan kalau nanti waktunya kurang, ada dikasih maklum, ditambah waktunya ya. Ya. Sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi. Kita masuk ke Mas Slamet di Klender. Bagaimana sih tentang kenalilah dirimu agar kenal kepada Tuhanmu? Kebetulan itu kayaknya juga dijawab itu di forum web tadi ya. Jadi di web
itu ada akses ke forum. Nah, di forum itu juga saya menulis beberapa hal tentang itu. Terus kalau begini deh, sepanjang pemahaman yang masuk ke dalam ingatan saya, itu berangkat dari sebuah hadis, dan hadis itu banyak, karena hadis ini sangat terkenal ya. Sehingga banyak sekali dikomentari, banyak sekali disyarahi atau ditafsiri gitu ya. Kalau ayat ditafsiri, kalau hadis disyarahi. Banyak komentar tentang hadis ini. Bahkan ada komentar-komentar yang secara teknis, ada komentar yang lebih populer, dan yang lebih serius adalah komentar-komentar yang dalam sudut pandang filsafat. Ada dalam sudut pandang yang lebih serius lagi, dalam sudut pandang teosofi, ya, dari sudut pandang para orang-orang sufi dan orang-orang arif, gitu, orang-orang arifin. Jadi memang hadis ini sangat terkenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhan. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Dari sekian pemahaman yang masuk, saya mendapatkan ada dua sudut pandang. Yang satu sebagai sudut pandang proses, yang satu merupakan sudut pandang hasil. Jadi ada yang menengok hadis ini, menjelaskan hadis ini, tetapi dari bawah ke atas. Ada yang menengok ini dari atas ke bawah. Ada yang dari akibat ke sebab, ada yang dari sebab ke akibat. Kedua-duanya akan saya coba saya sharingkan, tapi sangat global, gitu ya. Ada begini, bahwa untuk kita mengenal Tuhan, itu kita perlu mengenal diri kita. Diri kita yang mana? Kita kan punya jasmani dan rohani. Ya. Di dalam rohani itu ada utusan Tuhan yang ada di sana. Di dalam setiap diri kita itu ada utusan Tuhan yang namanya nurani atau akal. Dalam bahasa teknis sering disebut dengan rasulul batin. Ya, kalau rasul zahir itu rasul yang dimandatkan, ditugasi sebagai rasul. Tapi kalau rasul batin itu ada pada setiap diri manusia. Di sana ada utusan Tuhan dalam setiap diri kita yang sering disebut dengan nurani, akal, yang selalu di backup, ditunggui oleh utusan-utusan yang memang diperintahkan untuk membimbing kita, yaitu para malaikat tertentu. Ya, kalau kita bisa mengenal itu, kita bisa mengenal nurani kita, maka kita pasti akan bisa mengenal Tuhan kita. Itu dalam bentuk tinjauan dari bawah ke atas. Kita mau mengenal Tuhan, kemudian kita merangkak melalui pengenalan nurani kita. Ya, jadi kalau kenal nafsu, kayaknya kita semua udah kenal deh nafsu kita kayak apa, yang suka egois, suka benci, suka marah, suka resah, suka sesambat, suka mementingkan diri, suka harga diri, suka gengsi. Itu adalah nuansa-nuansa yang terkait dengan nafsu kita. Yang tidak mudah untuk dilacak adalah nurani kita, karena dia hanya bisa didekati dengan kebenaran dan kesucian, dengan kebersihan. Nah, kalau kita bisa mengenal diri kita yang itu, maka kita akan dibawa oleh nurani kita, dan yang membackup di balik nurani itu, yaitu para malaikat, kita akan dikenalkan kepada Tuhan. Ada yang melihat dari sudut pandang itu, tapi ada lagi yang melihat sebagai sudut pandangnya begini: siapapun orang yang dia mengenal Tuhannya, kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari Tuhan sehingga dia bisa mengenal dirinya, ya, maka siapa yang sudah mengenal dirinya pasti sebelumnya dia sudah mengenal
Tuhannya. Karena kita tidak akan bisa mengenal diri kita kalau tidak dari kacamata tauhid. Misalnya begitu. Jadi tinjauannya berbeda, perspektifnya berbeda. Yang satu melihat hadis ini sebagai proses kita naik, sementara cara pandang yang kedua adalah ini adalah hasil setelah orang itu berjalan naik. Ya, dia berjalan naik, mengenal Tuhannya, mentaati Tuhannya, maka dia akan ketemu dan kenal terhadap jati dirinya. Ya, ini sudut pandangnya berbeda, gitu ya. Tapi kayaknya kedua-duanya itu bisa kita manfaatkan. Ya, kurang lebih begitu. Kalau kita mau cara yang pertama, mari kita bersihkan nurani kita. Prinsip dasar yang terpenting bagi orang-orang seperti saya dan yang pernah punya masa lalu dosa, untuk kita bisa mengenal diri, dan dengan mengenal diri nurani kita bisa naik mendekat kepada Allah. Itu dasar primernya adalah taubat, sehingga nurani kita bersih, sehingga kita bisa berkoneksi, berkomunikasi dengannya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengannya, sehingga saya bisa kenal diri nurani saya, dan kita akan dibawa kepada ilmu-ilmu ma'rifah kepada Allah. Kalau kita mau ngambil cara kedua, bisa juga. Mari kita cermati, pelajari, dalami, resapi, hayati tentang ilmu-ilmu tauhid, sehingga kita terpesona kepada Allah, kita takjub kepada Tuhan, kita ternganga-nganga kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan selain Tuhan, sehingga dia luruh di bawah Tuhan, maka dia akan pasti dikenalkan terhadap kamu itu siapa. Ya, itu pasti. Jadi ada dua cara. Orang yang mengenal dirinya akan dibawa mengenal kepada Tuhan. Ada juga orang yang mengenal Tuhan, itu pasti dia juga akan mengenal dirinya. Nah, jadi ada dua sudut pandang. Kira-kira begitu Mas Slamet di Klender. Kemudian Mas Anto di Bogor. Bagaimana agar tahu bahwa seseorang itu jodoh saya? Untuk bisa mengetahui tentang itu membutuhkan tidak cukup dengan mata fisik, bahkan tidak cukup dengan mata fikir, tapi harus dengan mata hati, atau yang disebut dengan mata nurani, ya, mata spiritual. Dan mata spiritual pun itu yang tingkatnya tingkat tinggi, sehingga Allah berkenan untuk memberikan ilmu-ilmu khudur tentang itu. Jadi kalau kita mau tahu dia jodoh kita atau bukan, ya kita harus tanya kepada orang-orang yang punya mata hati yang sangat tajam. Kalau kita bersama Rasul, kita tanya sama Rasul itu, wahai Rasulku, wahai pemimpinku, wahai bapak spiritualku, tolong jodohku siapa? Nah, itu akan terjawab, gitu ya. Tapi kalau belum berani, jangan tanya-tanya ya, karena kalau ditunjukkan, setelah ditunjukkan kemudian kita balilo, wah bahaya itu. Jadi siap-siap dulu kalau misalnya ketemu orang yang seperti itu, dia bisa melihat di balik hakiki jodoh saya siapa. Nanti kalau tiba-tiba kita diberikan, oh jodohmu itu si dia, sementara tidak sesuai dengan selera, oh jangan pernah berani bertanya. Sebelum bertanya siapkan dulu. Saya jadi ingat sama anak saya nih. Saya dulu ya, saya punya anak saya anak pertama, dia udah gede, udah kuliah. Nah, berbincang-bincang soal masalah perempuan yang akan jadi calon istrinya gitu. Ya, karena saya merasa sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang bapak, bagaimana membekali, bahkan dia pernah dalam rangka saya melaksanakan tugas kebapakan saya pernah membuat satu acara yang sangat serius bagi saya, yaitu yang istilah saya saja ya, istilah saya itu wisuda balik. Jadi kan banyak sekarang itu orang sudah balik tapi nggak sadar gitu kan. Kalau hitam saja dikasih upacara, dikasih acara gitu ya, nikah dikasih acara. Ada momentum yang luar biasa pentingnya pada
tahapan diri kita, yaitu perpindahan dari masa sebelum balik kepada masa balik. Itu luar biasa. Saya dulu pernah mimpi bagaimana agar di Indonesia ini ada institusi yang memanage orang-orang yang sudah beranjak balik, itu diadakan wisuda di Senayan. Tapi kan terlalu mimpi saya awali saja dengan diri saya. Dan atas berkah Allah, saya bisa melaksanakan untuk anak saya yang pertama itu wisuda balik. Tapi suara itu kayak angin lalu di tengah budaya-budaya yang ada. Jadi ya saya juga tidak punya target yang lain, meniru juga enggak lah. Yang penting saya jalan deh gitu kan. Nah, pada saat sudah kita sama anak saya itu berbincang tentang calon istri misalnya, ya saya kasih deh dia kemerdekaan. Anda mau milih yang mana? Anda yang mau milih yang itu, toh nanti yang harus mengasuh, yang harus bertanggung jawab ya Anda sendiri. Saya memang masih punya satu kewajiban untuk ya paling tidak tuturi Handayani. Sudah, perempuan mana aja yang Anda pilih boleh deh, syaratnya satu saja. Kemudian dia bilang, apa Pak? Apa Bi? Satu saja, proposal, saya bilang gitu. Dia jawabnya gini, Bapak itu bukan satu Pak, terus 1000 katanya. Loh, orang mau nyari sekretaris saja udah proposalnya kok ya. Saya pernah cerita sama dia, kau pernah mengadakan akhirusana? Akhirusana itu malam akhir tahun. Iya, pernah jadi ketua panitia? Iya. Acaranya berapa malam? Semalam. Pakai proposal enggak? Iya, pakai proposal. Acara cuma semalam aja proposalnya lengkap. Apalagi kalau mau bikin perusahaan hidup, suami istri yang saling bekerja sama dalam rangka menaiki spiritual menuju Tuhan. Gimana bisa main-main, bisa serambangan, bisa sembarangan? Mau mendirikan perusahaan yang akan menghasilkan uang saja, itu butuh proposal yang serius. Apalagi ini adalah perusahaan yang akan menghasilkan rohani-rohani, yang akan menghasilkan pribadi-pribadi. Syarat saya satu saja, pilihlah perempuan manapun. Tapi saya punya syarat satu, ini hak seorang bapak. Bikin proposal. ACC jalan. Senyum aja dia. Itu dulu, tapi sekarang saya nggak berani. Anak saya itu udah melambung spiritualnya, melampaui bapaknya. Alhamdulillah atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak berani lagi begitu. Kau lebih tahu daripada saya. Ya. Bahkan bila perlu sekarang bapak ajari. Kau sudah lebih tinggi dari bapakmu. Gitu. Ya, itu kisah, sedikit kisah tentang dia. Jadi kalau mau cari jodoh, coba deh, serius deh, bikin proposal. Jadi tujuan saya mencari suami atau istri itu apa? Untuk mencapai tujuan itu kriterianya apa yang bisa menyampaikan? Dan di situ jangan lupa jangan hanya menilai calon istri atau suami saja, tapi juga ukur dengan proporsional kedirian kita, karena kita akan bekerja sama dengan suami atau dengan istri itu. Nah, kita mau menghasilkan uang saja serius kan kita, membuat perusahaan, apalagi ini membuat perusahaan yang dahsyat sekali, yaitu perusahaan rumah tangga yang akan menghasilkan produknya itu manusia, bukan sekedar uang. Ya, kita bikin perusahaan aja serius kok, mau bikin perusahaan keluarga nggak serius sih, ya kira-kira begitu. Jadi kita kalau tidak punya mata hati yang tajam, kita nggak akan ngerti itu jodoh saya atau bukan. Mungkin indikasi-indikasinya kita bisa cermati. Kalau kita berumah tangga dan semakin lama, kok semakin membawa kita lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih damai, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada kedamaian, lebih dekat kepada kebenaran, lebih cinta kepada kebenaran, semakin mendekat kepada kesucian-kesucian. Itu adalah indikasi bahwa dia adalah jodoh kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita jodoh, paling bisa begitu. Tapi kalau dengan bahasa masyarakat, oh ya memang jodoh dimanapun dia ya pasti akan datang gitu kan. Ya enggak lah, jodoh itu harus dengan ikhtiar yang luar biasa. Ada seseorang suami istri yang merayakan perkawinan peraknya sudah 25 tahun.
kita mengatakan, oh dia memang jodohnya. Tapi ada selebriti yang tahun kemarin dia mengupacarain perkawinan peraknya 25 tahun, di tahun ke-26 cerai. Baru kita mengatakan, oh ternyata bukan jodoh ya. Jadi kita nggak bisa tahu jodoh atau tidak, karena untuk tahu itu jodoh atau tidak itu butuh mata hati yang sangat tajam. Sama lah dengan ekonomi, dengan uang. Uang ini sebetulnya uang yang memang tersediakan Allah untuk menyempurnakan saya atau tidak. Nah, kita nggak bisa, oh ini harta ini yang memang disediakan Allah untuk saya, untuk menyempurnakan saya. Nah, kita hanya bisa tahu indikasi-indikasinya. Kalau kita mencarinya dengan tujuan yang benar, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih, itu adalah indikasi-indikasi. Semakin banyak hartanya, semakin dekat kepada Tuhannya. Semakin banyak hartanya, semakin tentram, semakin damai, semakin cerah, semakin mempesona dan semakin indah hidupnya. Tapi kalau indikasinya kebalikan dari itu, oh ya kayaknya bukan deh, hati-hati dengan rezeki uang kita ya. Kita lanjut ke SMS, Mbak Siti di Kerawang. Beliau tanya tentang masalah regulasi ruh. Wah, ini Mbak Siti, kemarin kan sudah ada iklannya toh. Regulasi ruh itu ilmu bagi saya yang ilmu baru yang sangat luar biasa, sangat dahsyat menurut saya. Tapi ya yang pertama karena dalam rangka menjaga mutu ilmu saya tentang ilmu regulasi roh itu, saya memberi syarat. Syaratnya harus beli, Mbak. Harganya mahal. Dan itu sudah ada beberapa, ya ada sekian orang yang kemudian beliau mengejar ke HP FM saya. Ya kemudian saya ajak dia untuk bikin komitmen berani, memang bayarnya mahal loh gitu. Kalau mau berani beli, monggo. Tapi saya sangat hati-hati tentang ilmu ini. Ilmu yang merubah hidup saya luar biasa. Merubah cara pandang saya terhadap ilmu, cara pandang saya terhadap diri saya sendiri, cara pandang saya terhadap keluarga saya, anak saya, istri saya, cara pandang saya terhadap agama, cara pandang saya terhadap kehidupan, cara pandang saya terhadap masa lalu dan masa depan, itu berubah dari ilmu ini. Ilmu yang sangat dahsyat menurut saya, dan itu ilmu yang sangat mahal. Jadi bagi yang memang mau beli, silahkan hubungi HBFM. Yang kira-kira tidak berani tarifnya, jangan hubungi HBFM. Dan sangat nggak tahu nanti suatu saat, tapi untuk sekarang ini kayaknya bukan konsumsi umum, jadi tidak bisa saya sharingkan di sini. Saya mohon maaf ya Mbak sama Mbak Siti di Kerawang. Kalau penjelasan serius, lanjut saja HBFM. Yang kedua dari Mas Siswanto di Madura. Beliau tadi mengangkat satu kalimat bahwa puasa, sholat, dan lain-lain itu hanyalah simbol. Masa begitu sih? Ya enggak lah. Itu adalah aturan main dalam rangka agar kita sampai kepada tujuan hidup kita. Itu adalah cara dan alat-alat, sarana-sarana, bukan tujuan, yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan diri. Ya, memang kalau kita salah fungsi, itu bisa jadi simbol. Ada sebagai simbol gengsi sosial, ada simbol harga diri, ada simbol gengsi. Ya, ada orang misalnya melaksanakan haji, tapi dengan motivasi itu. Ya, maka itu akhirnya akan menjadi simbol-simbol saja. Atau begini, ada sebuah perkembangan di masyarakat untuk menilai orang, itu dinilai dari bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bukan dinilai dari bagaimana kepribadian atau moralnya. Ya, kalau sholat hanya dijadikan simbol, akhirnya ya sholat terus, keburukan terus, sholat terus, korupsi terus. Gitu ya. Itu kalau hanya dijadikan simbol. Tapi apakah ajaran-ajaran agama itu simbol? Tidak, itu adalah
aturan kehidupan yang disaranakan kepada kita agar kita dengan sarana itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat dengan sumber kesucian, dia akan semakin suci. Orang yang semakin dekat kepada sumber kebenaran, dia akan semakin benar. Orang yang semakin dekat dengan sumber keindahan, maka dirinya, pribadinya akan semakin indah. Semakin banyak sholatnya, semakin indah pribadinya. Semakin banyak puasanya, semakin mempesonakan karakternya. Begitu. Tapi kalau fungsi itu kemudian berubah menjadi simbol, ya akhirnya menjadi simbol sosial. Dia orang yang sangat alim. Apa? Dia itu kalau puasa sudah yang sunah-sunah dilakukan semua, sholatnya juga yang sunah-sunah dilakukan semua. Tapi untuk jujur saja sulit. Gimana ya? Masih sering bohong, masih mudah marah, masih sering benci, iri, masih egois. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan hanya berfungsi sebagai simbol tuh, bukan lagi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, sehingga esensinya menjadi hilang, turun peranannya hanya sebagai simbol sosial. Ya, gitu. Jadi simbol sosial. Orang kalau naik haji, gengsi sosialnya naik tinggi banget di masyarakat. Gitulah. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah katanya. Yang kedua, dari Mas Heri, ini yang terakhir ya, dari Mas Heri, bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi terkait dengan memilih pemimpin dengan banyaknya suara? Mas Heri di Tangerang, saya mohon maaf, kalau menurut pandangan Islam, saya baru belajar. Jadi saya tidak pernah berani mengatakan, menurut pandangan Islam begini loh. Itu saya tak berani. Dulu saya seorang pemberani begitu itu. Menurut Islam, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Quran, bahkan menurut Allah, itu dulu berani. Sekarang mana berani begitu. Apa yang saya pahami belum tentu benar kok. Belum tentu kalau saya memahami ayat maka pasti makna ayat itu begitu. Ya nggak berani. Dari kesandung jatuh bangun sekian kali, sekarang hanya berani mengatakan menurut sepanjang pengetahuan saya. Jadi kalau di sini ditanyakan bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi, saya angkat tangan. Saya hanya bilang saya belum tahu. Saya baru berproses menuju kepada kebenaran yang lebih tinggi. Kalau menurut Islam, bagaimana? Belum tahu saya. Ya, jadi mohon maaf, saya hanya bisa menjawab itu. Saya belum tahu. Ya. Kalau saya memaksa, wah nanti kan saya mewakili Islam nanti. Menurut pandangan Islam, wah apakah saya representatif untuk mewakili kebenaran Islam? Apakah saya representatif yang masih punya kekotoran seperti ini, kemudian mewakili Islam itu begini, Islam itu begitu? Itu yang saya pernah punya pengalaman seperti itu. Malu sendiri. Ya Allah, maafkan saya. Saya terlalu berani deh. Gitu, kira-kira. Dan waktunya masih ditambah nggak nih, Mas Dev? Kalau mau ditambah, tambah telepon lagi 15. Oh gitu. Tambah SMS lagi 14. Sampai jam 3 pagi kalau gitu. Iya. Oke. Bagaimana sih, Wo? Ditutup atau langsung lanjut? Iya, lanjut. Oh, lanjut. Ayo, sama yang bilang, ayo. Aduh, tuh kan ada yang nelpon akhirnya kan. Bingung saya jadinya nih. Saya mundur dulu ya. Ya, silakan. Waktunya habis, kan pagi-pagi deh. Begitu kiranya perjumpaan kita, sharing kita, ngobrol-ngobrol kita, bercanda kita. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Wala quwata illa billah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian light audience, sharing kita berproses menuju kesejatian diri untuk hari ini Kamis 9 April 2009 bersama Siwa Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi
minggu depan. Dan sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengunjungi website Siwo, Anda bisa masuk ke websitenya di pengolahan pemikiran, itu huruf kecil semua disambung, .50webs.com, 50 WEBES webs.com. Di situ ada forumnya, Anda bisa diskusi di sana. Kemudian yang ingin menelepon Siwo, Anda bisa hubungi di 0817 449 295. Saya ulangi, di 0817 449 295. Tapi ada jam besuknya nih, jam 10 pagi hingga jam 12 siang dan jam 10 malam hingga jam 12 malam. Demikian saya akhiri perjumpaan kita di Berproses menuju ke